Ecum ebonu et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Josephine Gabriela dengan NIM 2021-20117 dan rekan saya Ratih Disa Fitri dengan NIM 2021-20067. Kami akan mempresentasikan tentang pengantar tindak pidana korupsi dan tahap penindakan tindak pidana korupsi. Presentasi kali ini akan dibagi dalam 3 bab, yaitu yang pertama, pengantar tindak pidana korupsi, yang kedua, pengaturan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga, tahap penindakan tindak pidana korupsi. Untuk bagian pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ratih Dwi Safitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengantar tindak pidana korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan cara menipu, mengambil alih, atau menyalahgunakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat pada pasal 2 ayat 1, ya, dan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pada pasal 12 dan setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik pada pasal 12B. Jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam jabatan, dan yang terakhir gratifikasi. Dampak dari tindak pidana korupsi yaitu melemahkan ekonomi, melemahkan penegak hukum, meningkatkan kemiskinan, menurunkan kualitas hidup, dan merusak demokrasi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu satu, pencegahan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, memperkuat sistem kontrol internal, dan membangun budaya anti korupsi. Yang kedua, penindakan dengan cara penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi. Yang ketiga, pendidikan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dua, pengaturan tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi menurut undang-undang yaitu satu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, Peraturan Presiden Nomor 102/2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lembaga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu satu KPK, dua Kejaksaan Agung, dan yang terakhir Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah tahap penindakan tindak pidana korupsi. Pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pasal 1 Angka 2 KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidik berdasarkan pasal 7 KUHAP.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan, pelaksanaan kegiatan penyidikan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara tahap 1, menyikapi petunjuk jaksa, penyerahan berkas perkara tahap 2. Tahap penuntutan. Menurut pasal 137 KUHP yang berwenang untuk melakukan penuntutan itu ialah penuntut umum. Tugas dan wewenang penuntut umum di dalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menyatakan, Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan. Hak terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntutan umum menurut undang-undang, melaksanakan penetapan hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.